Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Ini berarti ayat ini sangat penting. Sehingga harus diulang-ulang tiap pekan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, hai hambaku, hati-hati kalian. Kamu lahir agama Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Banyak. Contoh aja ini ya, contoh jangan marah bos. Contoh, sabung ayam didapat sama polisi, kejar, jangan lari, masih lari. Kejar, jangan lari, masih lari. Polisinya tidak bisa kejar karena polisinya besar perutnya. Ada juga polisi saya lihat besar perutnya. Terpaksa kejar tidak bisa, tembak peringatan ke langit. Tembak satu kali, masih lari. Tembak 2 kali, masih lari. Tembak 3 kali ke langit, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Duh! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya bos? Kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dia kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Nah kena kok cilaka. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang bagus-bagus bos. Jangan kau musuhi polisi. Woi anak muda, sekermania. Kalau hilang, woi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pembakal. Siapa kita cari? Polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak dibunuh, suami dibunuh, ibu pergi ke polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Ini orangnya, ini ciri-cirinya. Tolong dia. Apa kata polisi? Mohon maaf ibu, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak, mau mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Saya baca surah Yasin 2 kali, tidak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Ya. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu polisi film India. Kenapa kau melanggar? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak Polisi. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Termasuk nanti yang bisa mati dalam keadaan kafir, mereka yang jadi pegawai negeri nyogok. Selama dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ini baru-baru penerimaan PNS. Apa? Ada yang bayar sampai 500 juta jadi pegawai. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Katanya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit. Sarimi.
Tanggal 21 sampai tanggal 30 Saridon. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu sallu alaihi. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adek-adek cowok, berapa jari-jarimu dek? Ih, cacat kok itu. Gak ada kakimu tuh? 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat hujan ibu? Ada? Biar Pak Mardani yang banyak uangnya tidak bisa juga dicatat itu. Kenapa? Laju dan banyak bersamaan jatuhnya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, maka ini luar biasa pahala yang kita dapat malam ini. Bersalawat lebih banyak pahalanya daripada jumlah air hujan. Maka saya mau dengar-dengar ini bubuhan Banjar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki kau diam dulu bos. Nah, ibu-ibu dulu. Halo ibu, jangan kalah sama laki-laki bu. Ayo ikut sama saya bu, sholawat yuk. Sholatullah ala toha. Sholatullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu ya. Makasih. Ibu-ibu terutama yang janda. Kalau ditelepon suaminya orang jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh enggak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Wih ada juga Bugis di sini. Wih boleh tahan ini bubuhan Bugis. Saya ke Banjarmasin banyak orang Bugis. Saya pergi Kota Baru banyak orang Bugis. Saya pergi Pagatan, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Ibu-ibu diam, kita dengar ini adik-adik remaja nih. Ayo cowok, keluarkan suaramu paling kencang. Yuk. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah mantap, hebat memang. Alhamdulillah, terima kasih. Diam-diam semua, diam-diam. Kita dengar ini yang di atas. Ini lagi yang di atas ini, kita dengar. Ayo. Kau diam-diam semua, diam. Kita dengar ini. Bib, diam bib. Kita dengar ini bapak-bapak ini ya. Yang gaya-gaya di atas ini. Ayo. Jangan mempermalukan bos. Ayo. Bareng-bareng, yuk. Lobet. Ini mau poligami, weh. Madodo betren na bos. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengarkan acara ini, undangan untuk datang acara ini, setan menggoda kita di rumah. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, tidak usah nonton, lebih kau nonton sinetron. Alhamdulillah bisa datang di tempat ini, berarti Bapak telah mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Simpan dulu HP-mu, bos. Dengar ceramah dulu. Woi. Bu, ibu. Simpan dulu, simpan. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah. Saya di Makassar, Bu, ada ibu-ibu, saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia belakangi, baru dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang Das Atlatif. Woi, saya dijadikan background. Selesai ceramah, dia kejar lagi saya. Ini yang kasih repot kita, Bib, sekarang. Kejar, Ustaz, boleh selfie. Terpaksalah dilayani, kalau enggak dia bilang kita sombong sampai mati. Sudah selfie, dia bilang, ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Bukan HP kabur, mukamu yang kabur. Simpan dulu HP, simpan. Saya kalau lagi ceramah, saya tidak mau kalau ada yang siaran langsung. Saya ini dokter, salah satu dokter saya media sosial. Saya belajar ke luar negeri soal itu. Dan ternyata setelah saya pelajari, di Indonesia ini ada orang yang mencoba membuli ulama dengan cara apa? Menggunting-gunting ceramahnya Ustaz. Contoh paling terakhir, Ustadz Abdul Somad. Ustadz, bagaimana hukumnya main domi? Beliau jawab, haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main domi. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Oh, dipotong itu yang main azannya. Akhirnya marahlah pemain domi dan catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ya kan tidak bisa menang kalau tidak mati Perdana Menteri. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, tuan-tuan guru yang ada di tempat ini, khusus yang saya muliakan, Habib Syekh, yang saya rasa-rasanya seperti ayah saya sendiri. Dekat dengan beliau rasanya sangat tenang, kita punya perasaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah cintai selama-lamanya. Ada perantau di sini? Ada? Nah, Sulawesi Selatan dari Bone merantau ke Batu Licin, cari kerja. Sampai Batu Licin ternyata tidak enak cari kerjanya, bisa balik ke Bone. Dari Surabaya cari nafkah ke Batu Licin, sampai Batu Licin ternyata pun tidak enak di sini, boleh balik ke Surabaya. Dari Jakarta coba-coba usaha-usaha di Batu Licin, ternyata tidak peluang dan makin susah hidupnya, boleh balik lagi ke Jakarta. Masih ada pilihan. Tapi demi Allah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di kubur, senang tidak senang kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar. Iya, nggak bisa, panas di sini, keluar dulu. Bapak tidak senang di rumah sebelah, bisa balik ke rumah utama. Pergi merantau tidak senang di sini, balik lagi ke kampung. Tapi demi Allah, ketika sudah balik ke kubur, tidak ada alasan lagi untuk keluar. Almarhum Haji Maming telah berada di alam kubur. Dan Rasulullah SAW menginformasikan, ketika kita sudah masuk kubur, ada beberapa jenis orang yang menyesal
dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa setelah dia masuk di kubur. Siapa mereka yang menyesal setelah ada di kubur? Satu, mereka yang enggan bersedekah. Dalam Quran dijelaskan, ketika kita sudah wafat, lalu kita buka mata kita, lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, hari apa ini malaikat? Malaikat berkata kalau bahasa kita, mati mako. Wahai malaikat, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke batu licin, kembalikan saya ke bagatan, sekejap saja. Sekejap saja, ya 5 menit lah. Untuk apa? Untuk sholat, bukan. Untuk puasa, bukan. Untuk haji, bukan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Semua hartaku saya sedekahkan jalan agama Allah. Bapak puasa, dinikmati ketika puasa. Haji, dinikmati ketika haji. Sholat, dinikmati ketika kita masih hidup. Tapi sedekah, meskipun kita sudah di alam kubur, kita masih menikmatinya. Itulah yang disebut amal jariah. Bu-ibu, Bu, hui, ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami, kawin lagi. Ada kawan saya di Makassar meninggal istrinya, Masya Allah bengkak matanya. Dia bilang, Ustadz rasa-rasanya saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Hebat juga ini kawan saya, sampai bengkak-bengkak matanya menangis. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di lapangan Karebosi. Dia adalah perempuan yang menyertainya. Putih, bersih, panjang rambutnya, masih muda. Saya tanya, Haji siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Bapak-bapak nih, kalau bapak meninggal, siapa yang bisa menolong kita? Paling anak dan harta yang telah kita belanjakan. Maka demi Allah, sebelum kita terlambat, mari bersedekah. Kenapa mau bersedekah Ustaz? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir miskin. Coba berpikir kaya. Kaya itu gimana? Sedekah. Ibu-ibu jangan pernah lewatkan 1 hari pun tanpa sedekah. Allah tidak melihat 1 jutanya. Tentu ketika Haji Pak Mardani bersedekah, beda dengan kita. Kalau Pak Mardani mungkin 5 juta sedikit buat beliau. Tapi kita yang miskin 50 ribu sudah sangat banyak. Itu yang dinilai Allah. Dan sedekah itu tolak bala memperpanjang umur. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain sifatnya? Ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai itu kalau dia pakai HP, dia pakai WhatsApp password. Atau dia terima telepon dalam kamar mandi. Itu sudah mencurigakan itu. Ya kita juga kadang-kala laki-laki terjajah sama istri karena HP semua mau diperiksa. Saya bilang sama istri saya, jangan kau suka periksa HP saya. Kalau kau periksa, bisa-bisa kita jadi pembohong. Kan? Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Saya bilang gampang, jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, makin cepat dia mati. Terpaksalah kita bohong. Ini di Sulawesi, ada kawan saya dulu waktu SD, cinta-cinta monyet lah. Selalu setelah dia lihat saya video-video saya viral, dia selalu menelpon. Saya mau blokir, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima, terancam mamaknya cek. Ya terpaksa di situ saya tulis namanya penjual batu bata. Bunyi telepon dibaca mamaknya cek. Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Mama, jangan kuangkat ya, kuangkat. Tagihan. Dia enggak mau kalau tagihan karena uang belanjanya saya ambil. Selamat saya bu. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Karena capek saya bikin teh. Saya ambil gula. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya periksa toples. Tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi periksa. Sayang, gimana ceritanya ini kok tulis gula isinya garam? Apa dia bilang? HP tak juga Ustaz, lain kita tulis lain isinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah wafat, maka yang bisa menolong kita adalah harta yang telah kita sedekahkan. Maka ibu-ibu bersedekahlah. Adik-adik kalian mau menjadi pengusaha, bersedekahlah. Lihat mana ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Contoh almarhum ketika hidup rajin bersedekah. Dan akhirnya sifat dermawan itu ikut ke anak-anak beliau. Ikut kepada keturunan beliau.
Maka orang yang rajin sedekah, insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ada politisi di sini, jangan lalu kosekke, pelit. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Percaya deh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Sedekah. Kita jadi miskin karena kita tidak mau bersedekah. Coba carikan saya di Batu Licin ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Coba cari. Apa pernah Bapak mendengar, Ustadz, itu rumah di sudut yang warna merah, itu dulu kaya, hanya karena rajin sedekah jadi bangkrut. Tidak ada. Yang bisa jadi bangkrut justru karena dia pelit. Bersedekahlah. Yang kedua, penyesalan kedua, ketika kita di alam kubur, dijelaskan oleh Nabi adalah mereka yang memutuskan persaudaraan. Kok bisa Ustaz? Nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan dan ketemu mencari orang-orang yang pernah kita sakiti. Tetangga yang pernah kita ambil barang-barangnya. Di akhirat kelak, tanah misalnya kita serobot setengah meter. Tanah yang setengah meter itu disuruh pikul nanti. Maka menyesal orang-orang yang telah mengambil barang-barang sesamanya manusia, lalu dia tidak minta maaf sebelum wafat. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab. Nah, coba syariat Islam. Jangankan mengambil barang. Ibu tanam mangga. Lalu mangga itu menyeberang dahannya ke tetangga, pagarnya. Maka yang menyeberang itu haknya tetangga. Ibu tidak boleh lagi ngambil. Jadi kalau ibu punya mangga, lalu mangga tersebut dahan dan rantingnya nyeberang ke pagar tetangga, maka tetangga yang punya itu. Tiba-tiba mahasiswa saya bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Oh, lain ceritanya itu, beleng-beleng kau itu. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di akhirat kelak, orang yang memutuskan persaudaraan dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, merugi di akhirat kelak, bangkeroi? Sahabat menjawab, "Yang tidak puasa ya Rasul." Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, bahkan sunnah-sunnahnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, bahkan sedekahnya cukup. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Rasul menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul. Hablum minallahnya baik. Hablum minallahnya cukup. Tapi ketika di akhirat kelak, dia setor segala kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Batu Licin. Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Saya tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya satu kampung membenci saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya. Habis solatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga. Dia serobot saya punya tanah. Saya mau lapor ke polisi. Temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Allah berfirman. Ya sudah. Ambil dia punya solat 20 tahun. Habis puasa. Habis solat. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi. Saya pernah juga sama-sama caleg. Dia fitnah saya. Dia sebarkan hoax. Dia jelek-jelekkan saya. Habis duit saya pas sambaleho 2 miliar. Saya jual sawah sertifikat. Rumah saya masuk di bank. Gara-gara dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah. Ambil aja itu hajinya. Habis amal-amalnya. Capuk mana nih amal madecina. Habis sudah amal-amal kebaikannya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah juga disakiti. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Tanah Bumbu. Saya difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi menjadi non-job. Staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya.
Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya ya Allah? Habis amal-amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sebelum terlambat, ayo minta maaf. Ya, datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz. Dia tidak memaafkan saya. Ya bagaimana mau dimaafkan kalau barangnya orang tidak dikembalikan? Kan biasanya kita minta maaf ini kan biasanya versi Pancasila. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan Ustadz? Berbeda mazhab. Syafi'i haram. Imam Ahmad selama tidak nafsu boleh. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNHAS yang cewek-cewek cantik, putih, mulus. Saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Masa Ustadz nafsu sama masih? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustadz. Jangan kau dekati zina kecuali Ustadz. Ustadz juga hancur kalau ketemu cewek cantik. Iya. Tapi saya gini aja. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah bau-bau minyak gosok, ya sudahlah jabat tangan. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Ya enggak tahulah kalau ibu nafsu sama saya. Ya. Nah, satu jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Pandang mata. Yang ketiga senyum. Kadang-kala kita juga jabat tangan kan enggak lihat orang. Enggak beradab itu. Dengar adik-adik sekalian. Puncak dari semua ilmu adab. Biar kau hebat ilmu fikih, hebat tasawuf, hebat tadarus, tapi kau tidak punya adab kepada sesama manusia, bangkrut kalian di akhirat kelak. Banyak anak-anak sekarang ini baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah. Gampang sekali dia bid'ah-bid'ahkan. Salawat begini tidak ada pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Nabi bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ini banyak sekarang ini tidak tahu. Ya. Nah, 1 jabat tangannya, 2 pandang matanya, 3 senyum, 4 salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jabat tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Apa judulnya Pak? Tiba-tiba minta maaf. Enggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustadz Dasat bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa Pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kala kita hilap. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca. Susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui. Ibu. Bu. Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh. Marah manusiawi tapi jangan memaki.
Ini kalau marah la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Jadi, Bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir Ibu bagaimana supaya Ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya Ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir! Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oi Bu, oi. Satu, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah. Capek kita tadi jual ikan. Sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Lah sudah bilang, Bu, kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu. Lagu-lagu nasihat. Iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan lah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mana enggak beleng-beleng semua ini. Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi. Nyaman perasaan. Ya. Woi. Ibu. Nah, 1. Boleh marah, jangan memaki. 2. Perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hei, ibu-ibu. Kenapa kita miskin? Karena kehidupan gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan. Tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit. Tidak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta. Gaya hidup kita 3 juta. Insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta. Jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil Bu, tenang Ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, Ibu enak lagi. Satu keluarga. Nggak perlu lagi naik PT-PT.
Enak kan? Ini namanya penjual mobil, semua enak dia cerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes bannya. Bagaimana kalau mogok mobilnya. Tidak dia cerita itu. Akhirnya apa? Ngusullah kepada suaminya. Bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga, empat tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamuklah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Hoi, punya siku? Coba gigit sikunya, Bu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu, terutama ini akhwat cewek-cewek nih. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami, bos. Pastilah dilihat. Barang bagus. Dia bilang dilihat. Haram tidak dilihat. Barang bagus. Maka solak-solak kok, bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, krim, abu-abu. Jilbabnya 3 lapis, kuning, coklat, jilbab sakaratil maut. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak, mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali, bos. Ya. Dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar, dipanggil kita satu-satu. Bayangkan, dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Cuncung. Di belakang kok, bos. Dipanggil juga tapi mondri kok, bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Joni, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang, bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif, nomor 2. Bayangkan. Dipanggillah kita. Nah, orang bilang, apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya, siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1, suku, 2 agamanya. Nama. Margono. Nah, biasanya Jawa. Gitu. Nama. Ambok Dalle. Tidak mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina?
Pasti Bugis. Ya kan? Nah, nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustadz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti. Kalau tidak diislamkan, maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Yang ketawa serius orang ini. Nama penting. Dan pada saat itu, ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah, cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang, wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini yang ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin. Apa? Uang koin 10 miliar, pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun, dia sudah turun. Imam belum naik, dia sudah naik. Ditanya, kenapa kok cepat sekali? Dia bilang, ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ya? Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam, mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawaan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa khusyuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Kul huwallahu ahad. Karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwata illa billah. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo. Waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacaannya imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak.
Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak, mau didengar bacaanmu. Jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres. Stres hilang hafalannya. Dia apa sambungannya ini? Oh, dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung. SMP saya waktu itu. Sholat asar. Lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya. Hui, hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah, KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Wih, ada kawan saya dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari penyakit ini orang ini. Benar, dia baca enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma wala antum tak putar. Temanku jengkel ini ada sastra dia bilang, kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir. Kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi, milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh. Mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian. Jamaah. 2020 Tanah Bumbu akan milih imam. Bupati. Salah milih imam. Salah kalian, menderita kalian di kabupaten ini. Maka hati-hati milih imam. Pun kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang. Harus ada etikanya. Jadi makmum kata Nabi, kalau kau ke masjid, sikat gigi dulu. Terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kita tidak sholat, tidak sikat gigi. Tidur semalaman. Orang di samping kita balik kanan, kita balik kiri menguap. Wuh, sampai meninggal diingatnya itu. Busuk mulutnya itu. Sunnah sikat gigi. Apalagi kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa kaulah yang paling soleh dalam masjid itu. Ada juga orang takbir itu kayak mau dia gigit, kita punya telinga. Cool man. Baca Al-Fatihah kayak dia ada di telinga sampingnya. Pada cengi capuk. Hanya ganggu ki. Ada lagi apa? Itu kaki. Kaki juga itu kadang-kala mengganggu. Kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi kakinya. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya jengkel, saya injak. Selesai salat. Ustaz, kenapa kau ganggu saya? Makanya adik-adik, kalau mau saya tanya, kenapa kau kasih pindah-pindah kakimu? Kau ganggu saya. Dia bilang supaya rapat saf. Bos, sini. Kalau mau rapat safmu bukan jari-jari kaki yang kau tempel. Tapi apa? Bahumu atau siku. Kalau siku rapat, pasti saf rapat. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kakimu rapat, safmu longgar. Ya. Ada lagi selesai sholat yang paling menjengkelkan itu. Selesai sholat dia ambil saf paling depan, belakangnya imam. Begitu assalamualaikum, langsung lompat. Mau lihat, tidak jabat tangan, tidak langkai orang, itu kurang adab kalian. Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk.
Supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini yang baru belajar agama. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan. Saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah. Selesai. Allahu Akbar. Tidak kunut, Muhammadiyah berarti ini. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz, bicara-bicara sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya. Ini Ustadz kasih kotor-kotor bantal. Kasih minyak nih Bu. Ya. Nah saudara-saudara sekalian. Ini golongan. Maka sebelum wafat. Minta maaflah. Orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang ketika pengantin. Kasih kembali. Karena ada juga itu ibu-ibu. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kuai. Yang ketiga, penyesalan kata Nabi. Yaitu mereka yang tidak menjawab salat, azan salat ketika azan berkumandang. Puasa, haji, zakat, sedekah. Semuanya akan sia-sia ketika tidak mendirikan salat. Adik-adik, kalian tidak usah malu kalau kalian tidak jadi pegawai negeri. Ibu-ibu, kalian tidak usah cemas dan merasa malu kalau sampai sekarang ini masih ngontrak-ngontrak rumah. Tapi malu dan cemaslah ketika sudah dewasa seperti ini, belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita insya Allah baik, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita bagus, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Pasti. Jangankan kita. Nabi ada masalahnya. Beliau masih dalam kandungan sudah wafat. Bapak beliau. Baru 4 hari setelah lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun usia beliau baru diambil kembali Siti Aminah. 6 tahun meninggal lagi ibu beliau. Yatim piatu. 8 tahun meninggal lagi kakek beliau. Diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut perang. Makin ke sana makin banyak tantangan. Diusir dari kampung halamannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Maka Nabi saja punya masalah, apalagi kita. Adik-adik, ini ibu-ibu kalau ada masalah, maka perbaiki sholat. Insya Allah, Allah yang akan selesaikan masalah-masalah kita. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka kalau mau selesai masalah, man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah tapi Allah yang selesaikan. Nah, ada masalah, perbaiki saja sholat. Ada yang bilang itu sholat Ustaz, masalahnya lebih banyak lagi sekarang. Nah, bisa jadi dia sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Padahal barusan kita sholat duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat, tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaian seada-adanya. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas sih Ustaz. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur tapi tidak pakai BH. Boleh kan? Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur. Coba. Ya. Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siapa ngajar sholat begitu bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar kau sholat mak keju-keju? Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat
Kok masalah kita tidak bisa lepas? Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya. Bapak saudara-saudara sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun, panggil 3 malaikat, 2 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Kau turun 4 malaikat. Sampaikan kepada Muhammad, Allah perintahkan saya menjemputmu dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau cabut nyawanya, kalau belum tunda sampai mau. Turun malaikat. Langit pertama, langit ke-7 masih berempat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Langit ke-6 sampai ke-2 masih berempat. Di langit pertama Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya tidak bertugas. Kau saja yang turun jemput Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi selama ini kamu yang ketemu, kamu kan chesnya. Kamu sahabatnya. Kau turunlah. Saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat pencabut nyawa. Depan rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Bah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu apabila kau mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Cuncun ditanya ini apa jawabannya, bos? Saya diperintah cabut nyawa. Tunggu dulu, orang belum jadi bupati. Pasti. Ustaz, Dasat, saya diperintah cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Itu pasti mau sekali poligami tapi takut sama istrinya. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh Nabi dan Rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap hari ini. Cuma ini ada yang lain. Mana Jibril? Jibril ada di atas. Kau panggil dulu deh. Ada yang saya mau tanyakan. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, kau dicari sama CS-mu. Saya bilang memang kau ikut. Kau banyak cerita. Sudahlah, kau turun sini. Turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira. Ya Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu di dalamnya. Alhamdulillah. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, sekarang mereka antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi Nabi berkata, Jibril itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan siapa? Tolong kasih saya berita gembira soal umatku. Kita yang dicemaskan Nabi. Tolong berikan saya berita gembira. Naiklah. Jibril bertanya kepada Allah, turun membawa berita. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah umatmu selamat. Nabi berkata, kalau begitu laksanakan tugasmu malaikat pencabut nyawa. Jibril mundur. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya. Meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis. Naik ke paha. Menggigil Rasulullah. Keluar biji-biji keringat di pelipis beliau. Di daki beliau keluar keringat. Lalu Jibril membalik ke belakang. Dilihat oleh Nabi. Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang ini? Jibril menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak jijik melihatmu ya Muhammad. Cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menjelaskan, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang dan cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Sampai naik ke atas. Sampai ke tenggorokan beliau. Sampai ke bibir beliau. Beliau mewasiatkan 3 perkara. Kata Nabi yang pertama, perempuan kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Yang kedua, solatmu. Jaga solat kalian. Dan yang ketiga Nabi ucapkan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nabi tidak mencemaskan anak cucu beliau. Nabi tidak mengucapkan Fatimah anakku. Siapa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi?
Salah satu cinta kita kepada Nabi dengan hadir di majelis salawat seperti ini. Hadir di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada zaman Nabi tidak ada salawat rame-rame seperti ini. Kenapa? Karena beliau ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah umat pada saat itu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu siapa yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan itu mengagumkan. Kata sahabat, para malaikat ya Rasul. Nabi katakan tidak. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya? Mereka ketemu Allah. Kalau begitu, para nabi dan rasulnya ya Rasulullah. Nabi katakan tidak. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Kalau begitu ya Rasulullah, kami inilah para sahabatmu. Nabi katakan tidak. Bagaimana kalian tidak beriman? Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat. Wajar kalian beriman. Lalu sahabat berkata, kalau begitu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasul? Nabi menjawab, umatku, saudara-saudaramu setelah kita ini wafat, mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah ketemu Allah, mereka tidak pernah ketemu malaikat, mereka tidak pernah melihat mukjizat, mereka tidak hidup di tengah-tengah saya, tapi mereka beriman kepadaku dan berselawat. Kita inilah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi mencintai Rasulullah. Salah satu di antaranya berselawat seperti ini. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah tidak ikut meluluhkan ibadah puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak meninggalkan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengar, garis bawahi, yusalluna ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dengan sebaik-baik selawat. Maka jangan berselawat sambil merokok, jangan berselawat sambil mengisap. Kenapa? Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu haram, maka rasa-rasanya tidak etis ketika Bapak menyebut nama Nabi sambil mengisap rokoknya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemuliaan yang sangat besar saya bisa hadir di tempat ini bersama Habib Syekh dan keluarga Bapak Mardani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, dibahagiakan dunia sampai akhirat. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 atau setengah 2 waktu Kalimantan. Cuma lama baru muncul sekali seminggu. Ada yang gampang. Gimana caranya? Ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan ribuan itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Subbreaker. Kasih begini aja, kasih begini bos. Jangan ku kasih begini. Kalau ku kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah ku kasih begini? Nggak enak dilihat. Saya tidak suka, nggak usah kau nonton. Jangan kasih begini. Cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea. Ceramah singkat, 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau putar ceramahmu. Apa masalahnya? Masalahmu kau tidak punya kuota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.